Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih ya. Mbak duduk. Sebelumnya ada perlu apa ya Mbaknya datang ke sini? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya kesini ini ingin berkonseling sama Ibu. Oh ya. Sebelum konseling, silakan Mbaknya memperkenalkan diri dulu ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ana Safitri, saya dari Prodi Akuntansi Syariah semester 1. Baik. Mbak Ana sekarang kuliah atau kerja ya? Sekarang kuliah Bu, Kuliah di mana? di UIN juga. Ini juga ya, termasuk ini Mbak ya. Iya. Baik, kalau begitu izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri ya Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sakurahmah atau bisa dipanggil Mbak Lutfi atau Bu Lutfi atau Kak, ya terserah lah senyamannya gimana. Nah, saya di sini sebagai konselor Mbak dan Mbak di sini sebagai konseling saya. Apakah Mbak Ana sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu, baru pertama kali ini sih. Oh, baru pertama ini ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya apa itu konseling. Konseling adalah suatu proses pemberitahuan bantuan dari seorang konselor, yaitu saya, kepada konseling yaitu Mbak Ana. Konseling adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konseling. Singkat cerita seperti itu. Paham Mbak? Paham. Dan saya sebagai konselor Mbak di sini dalam prosesi konseling, Mbak Ana harus terbuka dengan saya dan menceritakan masalah, jangan ada yang disembunyikan atau ada yang ditutupi. Paham Mbak? Paham. Kalau Mbak Ana tidak terbuka dengan saya dan akan mempersulit Mbak Ana untuk menyelesaikan masalah, mungkin Mbak langsung bisa ceritakan masalahnya. Coba Mbak boleh menceritakan apa masalahnya? Jadi saya ini sering banget Bu terlambat ke sekolah, itu kenapa ya Bu ya? Apa alasan Mbak Ana itu kok sering terlambat sekolah? Jadi tuh di sini saya udah seminggu ya Bu ya. Saya itu tidur jam 3 malam terus. Kalau udah lewat jam itu aku jadi bisa tidur, kalau belum bisa tidur gitu. Oh, apa Mbak ini insomnia ya? Coba ceritakan pada itu. Apa yang menyebabkan Mbak tidak bisa tidur? Saya sendiri tidak tahu Bu, karena saya juga nggak pernah tuh minum kopi malam-malam gitu. Ya, tetapi perlu Mbak ketahui penyebab orang tidak bisa tidur bukan karena hanya kopi. Mungkin saja kamu sedang memikirkan sesuatu dan sesuatu itu yang mengganjal di pikiran kamu. Sebenarnya ada sih Bu, saya ini lagi ada masalah sama teman saya. Jadi hal itu yang membuat saya itu memikirkan, jadi sebabnya nggak bisa tidur gitu. Begitu ya. Lalu apa kamu sudah mencoba untuk membicarakan dengan temanmu? Belum sih Bu, karena saya kurang berani gitu, takut salah ngomong. Belum. Bagaimana masalah bisa selesai kalau kamu tidak mau menyelesaikan masalahnya? Tapi saya takut Bu, saya minta saran sama ibu itu harus gimana. Takut? Apa yang membuat kamu takut? Saya takut teman saya itu tidak memaafkan saya Bu. Sebelum dicoba, kamu boleh bisa atau bagaimana reaksi teman kamu itu? Terus bagaimana cara saya untuk menyampaikannya? Sebelumnya, ibu ingin tahu ada masalah apa antara kamu dan teman kamu. Jadi gini Bu, teman saya itu seringkali membuat saya kesal. Jadi itu saya juga kesal sama dia. Saya ini orangnya dendam dan saya itu tidak terima gitu kan digituin Bu. Jadi dengan kata lain, kamu ingin sekali berkata kepadanya bahwa kamu tuh tidak bisa jika barang kamu dipakai tanpa seizin kamu, begitu? Ya Bu. Dari peruntarian kamu tadi, sebenarnya kamu itu termasuk dalam orang yang tidak asertif. Kalau boleh tahu asertif itu apa ya Bu ya? Asertif adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, semacam berani menegur, berani menolak ajakan teman, dan masih banyak lainnya. Kayaknya saya bukan golongan asertif deh Bu. Terus saya harus gimana Bu? Kamu harus latihan agar menjadi asertif.
mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat, berani untuk berkata, jangan pada teman itu, tapi penyampaiannya itu pendapat kamu itu menggunakan kata-kata sopan dan didahului dengan maaf saya, begitu, dan didahului dengan kata maaf sebelumnya, nah begitu. Jadi gitu ya Bu, kelihatannya tuh kayak lebih sopan gitu ya Bu ya. Iya, agar lebih sopan, agar teman kamu tuh tidak sakit hati, nah biar nggak dendam juga sama kamu, begitu. Apa ini? Besok lagi ya, kamu harus tegas lagi ya sama teman kamu, jangan nyoh-nyoh gitu, tau nggak sih nyoh-nyoh kayak seenaknya gitu. Belum tentu kan teman kamu itu kayak gitu juga kan, jadi sama orang juga kita harus jangan terlalu nyoh-nyoh. Belum tentu juga orang itu nih kayak seperti kamu, nanti giliran kamu susah dia nggak mau bantu. Jadinya kita harus apa ya, harus tahu juga lah, oh berarti orangnya kayak gini nih, berarti aku harus kayak gini gitu. Gimana? Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf udah mengganggu waktu Ibu, jadi saya tuh paham. Apakah kamu sudah lega dengan unek-unek yang ada di hati kamu yang sudah diceritakan oleh Ibu? Alhamdulillah sih udah mendingan, udah sangat-sangat mendingan ya Bu ya. Saya buat berani untuk mencoba ngomong sama dia, meskipun dia yang salah, bukan sepenuhnya saya yang salah gitu. Jadi ya mohon maaf, tadinya udah mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa. Kayak gitu, makasih Bu atas nasihatnya, atas buat semangatnya. Makasih ya Bu ya. Ya, jika ingin konseling lagi boleh kok, nanti hubungi Ibu, selalu terbuka pintunya buat Mbak Ana. Iya Bu, dengan senang hati. Iya boleh kok ya Mbak ya. Ya udah, Mbak Ana sudah beneran, sudah lega dengan Iya. masalahnya. Udah Bu, alhamdulillah. Baik, kalau sudah lega, di sini Ibu sebagai konselor Mbak dan Mbak sebagai konseling saya. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah atau membuat hati Mbak ini sakit atau gimana nggak enak didengar, mohon maaf ya Mbak. Ya udah ya Bu ya, segitu saja. Saya mohon pamit. Iya, Mbak. Mohon maaf tadi udah mengganggu waktunya. Iya bentar Mbak, ya, nggak Bu, ya. apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi Itu saya malah pamit seneng dulu ya. kalau Mbaknya datang ke sini. Iya. Saya akhir ya Bu ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ya Mbak. Iya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya.